Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Tidak hanya ikan lele saja yang memiliki sifat kanibalisme, namun pada kenyataannya masih banyak ikan jenis lainnya yang juga memiliki sifat yang sama. Bahkan tanpa kalian sadari cukup banyak kerugian dari para petani pada saat membudidayakan ikan yang satu ini. Kira-kira ada yang tahu ikan apa? Ya, betul sekali. Ikan ini merupakan jenis ikan gabus. Lalu, adakah alternatif khusus untuk mengatasi ini semua? Ada dong pastinya. Yuk, langsung saja kita intip pembahasannya di sini. Ini dia, jarang yang tahu. Ini dia cara ampuh pengendalian kanibalisme pada ikan gabus. Cara ampuh pengendalian kanibal ikan gabus. Budidaya ikan gabus sudah mulai dikembangkan di Indonesia, namun tingkat mortalitasnya masih tinggi. Karena ikan gabus memiliki sifat kanibal, upaya untuk pengendalian kanibalisme yaitu dengan pemberian suplemen, salah satunya adalah pemberian asam amino triptofan, yang berfungsi mengendalikan agresivitas ikan gabus terhadap sesama jenis di dalam kelompoknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan dosis pemberian triptofan terbaik untuk mengontrol sifat kanibalisme benih ikan gabus yang dipelihara oleh pada wadah terkontrol. Penelitian ini terjadi dan terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan yang meliputi 0% triptofan, 0,5% triptofan, 1% triptofan, dan 1,5% triptofan. Benih ikan gabus berukuran 2,92 kurang lebih 0,2 cm diberi pakan komersial yang telah diperkaya asam amino triptofan. Ikan gabus dipelihara dengan kepadatan 3 ekor per liter pada akuarium 40x40x40 cm yang diisi air 16 liter selama 40 hari masa pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kanibalisme dan pertumbuhan ikan gabus setelah diberi 0,5% triptofan berbeda nyata, P kurang dari 0,05 dibandingkan kontrol. Pemberian dosis 0,5% triptofan optimal untuk mencegah kanibalisme dan pertumbuhan ikan gabus. Pemilihan bibit ikan gabus. Salah satu cara ternak ikan gabus agar cepat besar adalah dengan pemilihan bibit ikan gabus berkualitas dan sesuai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ciri-ciri benih ikan gabus yang berkualitas. Pilih benih ikan gabus yang berukuran 5-8 cm. Pastikan benih ikan memiliki ukuran yang seragam. Pastikan benih ikan memiliki gerakan yang lincah, tidak terdapat gangguan hama, penyakit. Pergerakannya stabil dan memiliki warna coklat keemasan. Pada tebar yang disarankan adalah sebanyak 40-60 ekor per meter persegi. Dulu bisa mendapatkan benih ikan dari alam atau tangkapan alam ataupun hasil pembibitan. Pastikan jumlah benih ikan dilebihkan 10% daripada tebar yang dianjurkan. Cara tebar benih ikan gabus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat tebar benih ikan gabus. Di antaranya adalah setelah mendapatkan benih dari pihak pembibitan atau dari tangkapan, lakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Ini bertujuan agar benih tidak stres ketika ditaruh di kolam. Aklimatisasi benih dilakukan dengan meletakkan benih yang masih terdapat di dalam plastik ke dalam kolam. Biarkan selama beberapa waktu agar suhu air di dalam plastik sama dengan suhu air di dalam kolam. Lepaskan ikatan plastik secara perlahan, lalu biarkan ikan di dalam plastik keluar ke kolam. Setelah benih ikan sudah masuk ke dalam kolam, ambil plastik kemasan benih dan buang. Pemantauan air kolam ikan gabus.
Cara merawat ikan gabus harus diperhatikan dengan seksama. Ini dikarenakan sistem perawatan ikan gabus sangat menentukan hasil panen yang bisa didapatkan. Air kolam harus terus dipantau agar ikan tetap merasa nyaman di dalam kolam, baik kualitas maupun kuantitas. Utamanya volume air kolam ikan gabus harus diperhatikan karena adanya penguapan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pemantauan air kolam. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pantau kuantitas air kolam. Jika dirasa air mulai berkurang, segera tambahi jumlah air hingga sesuai dengan jumlah normalnya. Pantau kualitas air kolam mulai dari pH air hingga aroma air kolam. Jika dirasa air kolam mulai tampak keruh, maka ganti air kolam. Cek pH air kolam, meskipun ikan gabus tahan asam. Namun, dulur tetap harus memastikan bahwa pH airnya tidak kurang dari 6 dan tidak lebih dari 7,5. Pastikan terpal pada kolam tidak ada yang bocor atau sobek. Jika ada yang bocor, segera tambal. Dulur juga harus memperhatikan masa atau umur kolam. Umumnya, kolam terpal dapat bertahan hingga 2 tahun. Selebih dari 2 tahun, maka akan terdapat banyak titik bocor hingga sobek. Suhu air kolam ikan gabus yang optimum adalah 25-30 derajat Celcius. Cara perawatan air kolam. Setelah melakukan pemantauan terhadap air kolam, maka langkah selanjutnya adalah perawatan air kolam. Perawatan air kolam ini sangat penting agar pertumbuhan dan perkembangan ikan gabus dapat optimal. Berikut ini adalah cara perawatan air kolam ikan gabus. Setelah melakukan pengamatan air kolam, maka dulur juga perlu melakukan perawatan air kolam. Salah satunya adalah dengan melakukan penggantian air kolam. Cara penggantian air kolam adalah dengan mengurangi air kolam hingga tersisa 10-20%. Kemudian ditambah dengan air bersih hingga batas normal air kolam. Cara pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan gabus. Ikan gabus merupakan jenis ikan yang cukup tahan terhadap serangan hama penyakit. Meski begitu, bukan berarti dulur bisa mengabaikan cara pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ikan gabus. Ada beberapa jenis parasit yang dapat menyerang ikan gabus, seperti Lamprochlena chinensis, Lamprochlena, dan Triachodina atau Trichodina sp. Selain itu, beberapa jenis penyakit yang juga sering menyerang ikan gabus seperti white spot, Pseudomonas, perut kembung, dan lainnya.